Selamat malam para netizen Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan? Fadlizon bicara peluang Gibran jadi cawapres Prabowo. Ada apa begitu kan? Ini menarik sekali begitu kan? Saya kira kalau memang benar begitu kan, gugatan MK dikabulkan, maka jelas begitu kan, ya, arah dari Gibran itu akan berkiprah begitu, akan menduetkan ya Prabowo Gibran begitu kan. Tapi sayang ya, PDIP apakah mau begitu kan? Kita tunggu saja seperti itu begitu. Dan bahkan begitu ya, PDIP sudah mulai agak kebingungan mereka begitu kan, terkait dengan adanya Gibran ya diobrak-abrik di situ begitu ya. Untuk menjadi wakil begitu kan. Pasti tawar-menawar di situ begitu kan. Ini akibatnya mungkin peran Pak Jokowi begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Fadlizon bicara peluang Gibran jadi cawapres Prabowo, katanya begitu ya. Kenapa sekarang agak kurang simpati sama Pak Fadlizon ya, yang dulu selalu dibangga-banggakan, terpaksa ya ikut ya Pak, ya mending diam saja Pak, karena tanpa partai pun ya Pak Fadlizon sudah mewakili aspirasi rakyat selama ini, menjadi wakil rakyat yang jangan-jangan ikut-ikutan dukung Gibran juga ya, yang belum cukup umur, katanya begitu. Pak Fadlizon tidak kayak dulu lagi. Allah mungkin kemari ya semakin kesono, katanya begitu. Apakah Gibran sudah menolak untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu kan? Apakah ini ada kaitannya dengan politik PDIP begitu kan? Ya, saya kira yang namanya politik bisa saja terjadi. Budiman Sujatmiko bertahun-tahun aja di situ begitu bisa keluar begitu, apalagi ya seorang Gibran. Kan begitu logikanya begitu. Jadi kangen lagu Potong Bebek Angsa. Ayolah nyanyikan lagi Bang Fadlizon, katanya begitu ya. Kesan yang ngekor Jokowi banget ya, jatuh wibawa Pak Prabowo. Mana kemandirian ya Pak BS ya, yang dulu selalu didengung-dengungkan begitu. Sekarang tidak begitu. Katanya tidak membutuhkan ya orang-orang intoleran dan kecewa, menyesal, katanya begitu ya. Jadi apakah ini benar atau tidak begitu kan? Tiba kita tunggu saja begitu. Segala cara dilakukan demi ambisi kekuasaan. Bisa saja begitu. Sejak Pak Fadlizon sudah mulai kurus begitu kan ya, mulai diam, apakah sudah dia karakternya, apakah ambisinya tidak diflorkan, tidak tidak disampaikan, akhirnya mungkin menjadi beban, akhirnya kurus. Bisa saja seperti itu begitu. Saatnya dilawan usut dahulu ya, mudah-mudahan, katanya. Ini ayah-ayah wai lah, katanya begitu ya. Banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen, tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu ya. Apa negeri sudah tidak ada lagi tokoh yang layak untuk jadikan pemimpin? Ya, saya kira banyak. Anies Baswedan di situ sangat luar biasa begitu ya. Masa anak presiden pelangak pelongok dijadikan wapres wowo? Ya, otakmu terus mana zong begitu ya. Yang masih bau kencur gitu masuk seleksi cawapres. Ini kena penyakit tak punya akal sehat, katanya begitu ya. Ya, karena yang namanya demokrasi sah-sah aja begitu. Tapi kita lihat saja apakah dia begitu kan, batas usianya sudah seperti itu begitu kan. Ya, karena sekarang kan masih ada gugatan di situ begitu ya. Kita tengok saja begitu bagaimana prosesnya nanti begitu. Tetapi inilah demokrasi kita, wajar-wajar aja di situ dong begitu. Dan bahkan Pak Fadlizon semakin kurus sekarang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Pak Fadlizon bicara peluang Gibran jadi cawapres Prabowo. Wow, sangat luar biasa begitu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon bicara soal peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya segala kemungkinan ya masih bisa itu terjadi. Dia mengungkapkan nama wali kota Solo yang juga putri presiden ya, putra dari Presiden Jokowi itu memang masuk dalam daftar kandidat cawapres. Selain Gibran, ada Ketua Umum ya Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar ya, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Golkar. Katanya masuk di situ begitu ya. Siapa yang ya pilih begitu kan? Kalau memang ada Pak Airlangga, ada Caimin di situ begitu, ada Gibran di situ begitu. Siapa yang mau dipilih tergantung dari kingmaker mereka
begitu. Bisa saja Erick Thohir begitu kan, karena Pak Jokowi, kedekatan Pak Jokowi dengan Erick Thohir di situ menjadi satu di situ begitu kan ya. Tapi lantas bagaimana dengan Caimin? Apakah Caimin begitu ya legowo menerima Caimin? Saya kira masih dinamis, kita masih cair-cair aja di situ begitu, dinamis begitu kan ya, tidak menentu begitu. Tapi kita tunggu saja proses dalam hal ini begitu kan. Bahkan Fadli mengaku keputusan menentukan siapa yang terpilih di antara nama-nama tersebut sejauh ini masih dalam penjajakan. Hal itu tentunya juga bakal dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi. Ya, Pak Prabowo seolah-olah dekat dengan Gibran begitu kan. Ada apa begitu? Itu yang mesti dipertanyakan begitu ya. Karena pada hakikatnya begitu, yang namanya politik itu kan tidak menentu begitu. Gimiknya luar biasa begitu kan. Bisa saja ini mendongkrak begitu kan ya. Apa yang ia lakukan oleh PDIP sudah yang sudah sekarang mulai agak goyah begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Gimik dari PDIP ya kepada AHY, kepada Anies Baswedan, sedangkan dari Partai Golkar yaitu dari Gibran begitu kan. Bisa saja nanti muncul Puan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Pokoknya semua itu bagian dari pembicaraan semua pihak. Partai yang pendukung koalisi Pak Prabowo ya, tentang wakil ya, tentang wakil. Pasti ada musyawarah yang mencapai mufakat soal siapa yang terbaik menjadi wakil Pak Prabowo. Tentu akan diselenggarakan dalam waktu yang ya, kalau bahasa proklamasinya itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nanti katanya begitu ya. Kita tunggu saja begitu. Ini kan sebuah kader PDIP. Saya kira kader PDIP itu begitu kan ya, solid begitu kan. Tetapi ya melihat dari Budiman Sujatmiko, terus kemudian yang lain, Effendi Simbolon dan sebagainya begitu. Banyak yang kemudian arahnya kepada Pak Prabowo di situ begitu. Tapi ini dinamis begitu kan. Ya, yang namanya politik kan seperti itu begitu kan, tidak menentu begitu ya. Bahkan di satu sisi Fadlizon sekolah mulai punya tugas yang beban luar biasa kalau misalnya pribadi. Biasanya kan Fadlizon yang kemudian dekat dengan kelompok Islam begitu kan, seperti Habib Rizik, ya Habib Bahar ya, kepada Habib-habib yang lain, para ulama-ulama yang lain. Fadlizon yang punya tugas peran penting di situ begitu kan. Maka Denny Siregar sampai sekarang tidak ingin mendukung Pak Prabowo selama Fadlizon masih ada di situ. Katanya begitu ya. Ya, inilah demokrasi kita begitu, sah-sah aja begitu kan. Ya, tetapi pada hakikatnya bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini bisa saja yang dimainkan seperti itu begitu. Bisa saja semuanya yang disebutkan tidak masuk di ranah itu begitu ya. Karena politik kita kan masih cair-cair aja di situ begitu ya, tidak menentu begitu kan ya. Mungkin yang ditawarkan oleh Pak Prabowo ada Gibran, ada Pak Airlangga, ada Erick di situ begitu, ada Caimin. Bisa saja semuanya tidak masuk itu begitu ya. Karena pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini menunjukkan bahwa harus pas mencari sosok cawapres itu begitu ya. Entah siapa mereka, pasti yang diincar itu adalah kalangan orang-orang ya, warga Nahdliyin. Bisa saja Mbak Yeni di situ begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.